Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Video kali ini kita akan membahas mengenai pecahan bagian pertama. Bagian pertama ini mengenai materi-materi terkait dengan pecahan. Pembelajarannya apa aja? Yaitu tentang definisi pecahan, jenis pecahan. Jadi pecahan itu ada beberapa ya. Ada pecahan murni, pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, persen atau per 100. Ya, lalu kita juga akan belajar mengenai operasi hitung pecahan. Ini sama dengan bilangan bulat, pecahan yang kita operasi hitungnya yang dipelajari mengenai penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian. Namun ini untuk angka-angka bilangan pecahan. Definisinya, bilangan pecahan itu apa? Jadi bilangan pecahan itu yang pertama adalah dia dinyatakan sebagai P per Q. Ya, P dan Q ini bilangan bulat, tapi Q tidak sama dengan 0. Jadi P disebut pembilang, Q disebut penyebut. Jadi Q-nya ini tidak boleh 0. Ya, misalnya contohnya 2 per 0 itu tidak bisa karena 2 dibagi 0 ini kan sama aja seperti pembagian sebenarnya P per Q ya, pecahan. Jadi itu tidak bisa. Jadi Q-nya tidak bisa 0 ya, tidak sama dengan 0. Misalnya pecahan tuh 1 per 2, 2 per 3 dan seterusnya ya. Jenis pecahan. Jenis pecahan itu yang pertama kita akan bahas mengenai pecahan murni. Apa aja pecahan murni? Ini ya, pembilang dan penyebut bilangan bulat. Pembilang kurang atau lebih kecil dari penyebut. Yang ketiga, pecahan murni dapat dikatakan pecahan biasa. Jadi, contohnya 1 per 2, 3 per 5, 4 per 7 ya. Jadi ini yang di atas namanya pembilang, yang di bawah namanya penyebut. Pembilang dan pembilang, lihat ya, pembilangnya perhatiin dia lebih kecil daripada penyebut. Jadi penyebutnya lebih besar. Yang kedua, pecahan biasa. Pembilang dan penyebut bilangan bulat. Pecahan biasa belum tentu dapat dikatakan pecahan murni. Jadi seperti ini, 7 per 3, 5 per 7, 11 per 6, 6 per 5 ya. Contohnya seperti ini, pecahan biasa. Pecahan biasa belum tentu pecahan murni, karena kalau pecahan biasa itu pembilangnya ada yang lebih kecil dari penyebut, ada yang lebih besar dari penyebutnya ya. Seperti ini kan pembilang lebih kecil dari penyebut, yang ini 6 per 5 pembilang lebih besar dari penyebut. Jadi dia belum tentu dapat dikatakan pecahan murni. Selanjutnya, pecahan campuran terdiri dari bagian bilangan bulat. Lihat ya, bagian bilangan bulat. Yang kedua, terdiri dari pecahan murni. Yang ketiga, pembilang lebih besar dari penyebut. Jadi contohnya pecahan biasanya seperti ini ya. 13 per 5. Nih, pecahannya ya. Jadi pembilangnya lebih besar dari penyebut ya. 13 lebih besar dari 5. Dirubah menjadi pecahan campuran. Caranya bagaimana? Seperti ini. 2, 3 per 5. Duanya dari mana? Duanya itu adalah merupakan terdiri dari bagian bilangan bulat juga. Ini ya. 2, 3 per 5. Jadi
2 dikali 5, 10. Ditambah 3, 5. Ditambah 3, 13. Ya, jadi sama hasilnya. Nanti contohnya ada di bagian kedua ya, video bagian kedua, contoh-contoh soalnya. Selanjutnya pecahan desimal. Pecahan desimal penyebutnya 10, 100, 1000, dan seterusnya. Desimal ditulis dengan tanda koma. Jadi contohnya seperti ini, 5/10. Desimalnya menjadi 0,5. Jadi kita geser aja satu nih, dari 5, set, gitu ya. Geser satu aja, satu. Nah, geser ke belakang. Seperti ini, satu. Berarti disinilah komanya, baru di sini angka nolnya. Kalau nolnya 1, gitu. Lalu contoh kedua, 68/100. Bilangan biasanya, pecahan biasanya ya. Jadi desimalnya gimana? 0,68. Caranya bagaimana? 100-nya nolnya ada 2, jadi tinggal kita geser aja. Mulai dari sini ya, 1, 2. Nah, kita taruh komanya di sini. Di depan sini kita tulis 0. Ya. Contoh yang selanjutnya, 275 dibagi 100. Maaf, 275/100 sama sebenarnya sih dengan dibagi 100. Jadi desimalnya adalah, lihat nolnya ada 2. 1, 2, komanya berarti ada di sini. Ya, jadi 2,75. Selanjutnya, persen atau per 100. Jadi kalau persen atau per 100 seperti ini, pecahan dengan penyebut 100 dinotasikan dengan tanda persen seperti ini ya. Jadi 56/100 dibacanya jadi 56%. Selanjutnya mengenai operasi hitung pecahan. Penjumlahan dan pengurangan ya. Yang pertama kita bahas penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan konsepnya sama. Ya. Yang pertama, jika penyebutnya sudah sama seperti ini. A/C ditambah B/C. Penyebutnya sama-sama dengan C. Kita bisa langsung dijumlahkan saja A ditambah B per C. Ya. Begitupun dengan pengurangan. Pengurangan juga sama. A/C dikurang B/C sama dengan A dikurang B/C. Karena apa? Penyebutnya sudah sama. Gimana kalau penyebutnya belum sama? Nah, kita samakan terlebih dahulu untuk penyebutnya. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Contoh A/C ditambah B/D. C sama D ini beda ya, untuk penyebutnya beda. Sehingga kita samakan dulu penyebutnya. Gimana caranya? C kita kali D untuk penyebutnya. Lalu untuk di atasnya gimana untuk pembilangnya? Kita silangkan saja. Kita silangkan seperti ini. A dengan D. A dikali D. Hasilnya ini ya, di sini nanti. Lalu ditambah, tandanya ditambah nih. Ya, ditambah C dikali B. Nih ya, sama dengan B dikali C. Begitu juga dengan penjumlahan, pengurangan. Pengurangan juga sama. Kita samakan dulu penyebutnya. C dikali D. Lalu di atasnya sama. A dikali D. Ya, ini. C dikali B. Ini ya. Atau B dikali C sama aja. Tandanya apa? Dikurang. Ikutin aja. Tandanya dikurang. Sesuai dengan soalnya. Ya. Untuk perkalian bagaimana? Perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian itu pun sama. Jadi hanya tinggal disilangkan saja jika ada yang bisa dibagi atau ada yang bisa
A-nya bisa dibagi ya. Itu bisa langsung aja, walaupun dia perkalian. Seperti ini ya. Contohnya A dikali C, A per C dikali B per D. Hasilnya adalah A dikali B, ya, C dikali D. Nih, jadi nggak perlu disamain penyebut kalau untuk perkalian dan pembagian. Sekarang pembagiannya gimana? Kalau untuk pembagian, seperti ini, A dibagi C, A per C dibagi B per D. Jadi, B per D ini kita balik dan tandanya kita rubah menjadi kali. Jadi, A per C dikali D per B. Ya, ini ya. Dikali D per B. Lalu ini berubah ya. Nah, ini berubah. Dibagi menjadi dikali. Sehingga hasilnya A dikali D per C dikali B. Demikian pembelajaran mengenai pecahan bagian pertama ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Untuk mengetahui pembahasan soal-soal nanti kita akan bahas pada video bagian kedua. Terima kasih.